Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tentang kasus peredaran gelap narkoba yang berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri yang berkolaborasi, bekerja sama dengan jajaran Bea Cukai. Yang kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Krisno Halmuan Siregar. Yang kami hormati Bapak Direktur Interdiksi Narkotika Dirjen Bea Cukai Bapak Sarip, dan yang kami hormati dan cintai rekan-rekan media. Pengungkapan yang akan kita sampaikan ini adalah pengungkapan periode bulan September Oktober, di mana jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah melakukan pengungkapan di 4 TKP. Ya. Jadi ada 2 TKP di wilayah hukum Provinsi Riau dan 2 TKP di Provinsi Aceh, yang mana juga pengungkapan ini di wilayah perairan. Dari pengungkapan ini kita bisa melihat tersangka yang telah diamankan yang ada di depan rekan-rekan ada 7 orang. Ada yang dari TKP di wilayah Riau dan TKP di Aceh. Dan dari pengungkapan ini telah diamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 270.283 gram atau 270,283 kg, yang mana kalau kita asumsikan 1 gram ini berpotensi dikonsumsi oleh 4 orang, maka telah terselamatkan kurang lebih sebanyak 1.080.932 jiwa. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan baik oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba maupun Bapak Direktur Interdiksi Narkotika. Kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk menjelaskan Bapak Sarip selaku Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea Cukai. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Karopenmas. Yang kami hormati Pak Krisno, Dirtipid Narkoba, hormati Pak Karopenmas, Bapak dan Ibu sekalian, serta yang kami sangat hormati rekan-rekan dari media. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini, dan juga tentunya terima kasih atas undangan yang disampaikan dari Dirtipid Narkoba untuk press release pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin, kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentunya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan yang ada adalah untuk mengamankan negara kita dari masuknya barang-barang terlarang. Dalam hal ini tentunya kita selalu senantiasa bekerja sama dengan institusi lainnya, dan dalam hal ini adalah tentunya dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa sepanjang tahun ini sudah cukup banyak yang kita dapatkan, dan yang terakhir dalam 2 bulan terakhir ini ada 4 kasus ya Pak ya. 3 kasus yang ada di sini adalah hasil kerjasama kita dengan Dirtipid Narkoba dari Bareskrim Polri, dan tentunya kita akan selalu senantiasa terus bekerja bersama-sama, bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang dari luar negeri ke dalam negeri ke Indonesia. Barangkali mungkin itu secara umum, nanti untuk teknisnya mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Tindak Narkoba. Demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa, dan kita terus akan tetap selalu
bekerja bersama-sama untuk menjaga negeri ini dari masuknya barang-barang terlarang. Terima kasih. Kembali ke Pak Karopenmas. Terima kasih Bapak Sarif. Selanjutnya kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bapak Brigjen Krisno Halmon Siregar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, kita akan sampaikan pengungkapan bulan September dan Oktober 2022 yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri. 3 diantaranya adalah bekerja sama dengan Bea dan Cukai. Lalu kami juga ada yang di Aceh bekerja sama dengan teman-teman Polda Aceh. Ini adalah sebagai wujud presisi itu sendiri, ya. Jadi ada presisi itu prediktif. Jadi prediktif itu adalah mampu mengantisipasi supaya jangan terjadi ancaman nyata. Nah, ini belum diedarkan, kita sudah tangkap di laut sebagai sarana masuknya terbanyak narkotika ke Indonesia, dan juga ada yang sempat beredar di darat tapi belum sempat beredar ke konsumen akhir. Satu kasus di wilayah hukum Pekanbaru, Riau. Yang pertama tanggal 2 September 2022, tim Satgas NIC berhasil menangkap seorang laki-laki berinisial S dengan barang bukti 21,283 kg narkotika jenis sabu yang sempat disembunyikan di suatu tempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Berdasarkan keterangan hasil interogasi bahwa barang itu berhasil atau diangkut dari Malaysia dan masuk ke Pekanbaru, tujuan akhir adalah Jakarta. Inisial tersangka S, 42 tahun dan lain sebagainya, ada di bahan rilis. Lalu kasus kedua itu tanggal 26 September 2022, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, tepatnya Subdit 4, berkolaborasi dengan Ditjen Bea dan Cukai dari Direktorat Interdiksi, berhasil menangkap satu kapal. Ini kapal sebenarnya kapal legal yang mempunyai izin pelayaran dan lain sebagainya, mengangkut barang-barang dari salah satu dermaga di negara tetangga Malaysia. Namun kapten kapal dan salah satu ABK-nya rupanya dititipin narkotika jenis sabu 20 kg yang disembunyikan di mesin kapal. Nah, pada tanggal 26 September ketika digeledah, ditemukan di mesin kapal narkotika jenis sabu 20 kg, inisial kapten waktu itu namanya MI. Ya, kami memeriksa juga 12 orang ABK lainnya bersama-sama. Namun ketika sudah ditemukan narkotika tadi dan semua ABK serta kapten kapal MI kami borgol karena masih dalam rangka diamankan. Namun tiba-tiba MI melompat ke muara, namanya itu muara buaya, ya, melompat terus hilang. Teman-teman tim lalu mencari, bahkan kami juga melibatkan dari Basarnas setempat dan Polres setempat untuk mencari kapten kapal yang kabur tadi, namun tidak ketemu. Sampai pada akhirnya 3 hari kemudian sesosok mayat dengan sebagian tubuhnya kami duga habis termakan oleh ikan itu timbul dan diidentifikasi bahwa yang bersangkutan adalah MI yang kabur tidak jauh dari tempat tersebut. Dan mayatnya jasad tersebut sudah diterima oleh keluarganya dan keluarga dapat menerima ketika kami menjelaskan situasi ini. Tersangka yang kami amankan adalah inisial S, ya, seorang ABK. Sisanya hanya kami jadikan sebagai saksi dan kami masih terus mengembangkan terhadap sumber barang.
kasus yang ketiga, ini adalah barang bukti kami mensita 179 kg sabu. Nah, beberapa hari yang lalu, hari Senin saya sudah ekspos ini, tapi ada sesuatu informasi yang belum tersampaikan pada saat itu, sehingga kami menganggap penting ini harus disampaikan kepada rekan-rekan media. Ini hasil kerjasama dengan lagi-lagi dengan Bea Cukai, sangat luar biasa. Saya berterima kasih untuk kolaborasi ini, dan kami mengamankan satu orang tersangka, inisialnya F. Perannya adalah penjemput darat. Jadi selain dari narkotika 179 kg ini, kami juga mensita satu mobil Toyota Avanza hitam, di mana ketika teman-teman tim surveillance darat memberhentikan, ditemukan di bagasi belakang 179 kg ini. Barang ini ada beberapa DPO yang kami tetapkan, yakni yang pertama adalah A. Saat ini kami sudah melokalisir, kami mengharapkan doa rekan-rekan supaya kami dapat menangkapnya segera. Lalu ada inisial S sebagai Tekong atau transporter yang menjemput ke Malaysia, dan K sebagai yang membantu melakukan dalam mentransport narkotika ini dari Malaysia. Nah, ada suatu di luar kebiasaan, kalau kita perhatikan rekan-rekan, dari 179 ini tetap dengan kemasan teh Cina, ya, baik yang berwarna kuning emas maupun hijau. Tapi kalau perhatikan rekan-rekan lebih dekat, di sini ditambahin stiker, ada yang tertulis Good, Golf, Oscar Delta, dan stiker Nice, ya, November India Charlie Echo. Ya, ini sesuatu yang baru bagi kami. Kami sedang menganalisanya, ya, dan kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman counterpart di negara sekitar, karena memang kami dapat informasi di Filipina malam minggu yang lalu mereka mensita 990 kg sabu juga. Kami sedang berkoordinasi apakah berasal dari sumber yang sama. Yang terakhir adalah kasus penyitaan 50 kg sabu di perairan Aceh Tamiang. Hasil kolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai pada tanggal 8 Oktober 2022, tepatnya pukul 23.30 WIB, ketika tim bekerja baik di darat maupun di laut, kami mencurigai satu bot kapal dan dihentikan. Di dalamnya terdapat 3 orang laki-laki, yakni TZ, MR, dan M. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, disita atau ditemukan 50 kg sabu dengan etiket sama, ya, kemasan teh Cina, ada tulisan Nice. Nah, ketika dalam rangka mengamankan tersangka, salah satu dari awak bot ini, inisial TZ, melompat ke laut, ya, di tengah malam dini hari tersebut, lompat ke laut, dan teman-teman dari tim gabungan tadi menolong yang bersangkutan, karena pada akhirnya dia merapat sendiri, mungkin alasannya mungkin terlalu malam, terlalu jauh, kita nggak tahu, sehingga dia berhasil diamankan. Dan kemudian pengembangan dilakukan, kami berhasil juga tim menangkap di darat seorang laki-laki inisial H yang akan berperan sebagai transporter darat, namun belum terjadi perpindahan ke darat. Lalu saya mau tambahkan juga untuk yang tadi dari terminal Malaysia, ya, dari Port Klang saya sebut aja, itu di pojok, ya, itu juga keanehan. Kalau rekan-rekan lihat, dia di dalamnya itu teh Cina tapi di cover dengan kopi Old Town, ya, itu suatu merek yang dari Malaysia. Kami juga berkoordinasi, mungkin ini untuk mengelabui bahwa yang di dalamnya itu adalah kopi, tapi kita berhasil mensita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk hukuman dan pasal-pasal, mohon untuk membaca bahan press release, dan kami terus akan bekerja sama dan
akan bekerja keras dengan semua komponen masyarakat untuk mengamankan atau menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga generasi Indonesia menjadi sumber daya yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ramadan. Terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba. Baik rekan-rekan, dengan penjelasan dari Bapak Dir Interdiksi maupun Dir Tindak Pidana Narkoba, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, bisa diceritakan kembali ke soal orang yang terjun ke laut atau ke sungai itu, Pak? Bisa dijelaskan proses pencariannya seperti apa dan berapa hari sampai bisa ketemu gitu, Pak? Oke, yang lain nanti dijelaskan ya. Dan tadi dari Jawa Pos ya. Oke, yang lain, pertanyaan yang lain nanti sekalian dijawab sama Pak Direktur. Pak Lelis, Kasih mic dong. Mike nggak dengar. Ya. Pak, saya Leli. Pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Direktur Bea Cukai dulu. Tadi Bapak bilang bahwa dalam operasi ini kita selalu bersama yang melibatkan stakeholder. Sampai saat ini udah 2 bulan lagi udah ganti tahun. Sampai saat ini operasi dilakukan gabungan khususnya untuk narkoba itu sudah berapa banyak, berapa jumlah barang bukti, berapa jumlah tersangka. Bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya bagaimana? Apakah meningkat atau berkurang? Terus untuk Pak Dir, masalah sepanjang tahun ini untuk narkoba jenis sabu terus kemasan teh Cina ini kayaknya bukan yang pertama. Tahun lalu juga sempat ada, tahun ini juga kayaknya lebih dari 3 atau ya, lebih dari 1 lah pokoknya. Nah, apakah pengedarnya ini masih dalam satu jaringan yang sama atau bagaimana? Karena kan selalu diungkap dan selalu dapat kemasannya teh Cina gitu. Terus juga ke Malaysia. Yang terakhir, antisipasi mungkin dari tahun ini mau akhir tahun biasanya katanya kalau akhir tahun pasti pengiriman narkoba meningkat. Nah, itu antisipasinya seperti apa? Itu dulu, terima kasih. Ya, satu lagi, biar 3 pertanyaan dijawab, baru sekalian dijawab. Ya, silakan Mas. Izin Pak Ramadan. Ya. Tadi Oke, kan, Izin Pak, saya mau tanya itu tadi ada perbedaan, ada temuan tentang tulisan good. Nah itu perbedaannya apa? Atau berasal dari jaringan yang sama atau beda? Izin Pak. Baik ya, 3 pertanyaan ya. Ya, kami berikan kesempatan Pak Sarip, Direktur Interdiksi Narkotika, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kerjasama utamanya adalah pertama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini tentunya dengan Dirtipid Narkoba di pusat dan dengan Polda-Polda di daerah dan juga dengan BNN dan jajaran BNNP di daerah. Sampai dengan tanggal 8 tercatat tangkapan yang sudah kita dapatkan adalah sebesar 4,8 ton, kira-kira sekitar 4,8 ton. Kemudian juga penindakan sekitar 746 penindakan dengan tersangka total sebanyak 336. Jadi itu adalah capaian yang sampai dengan tanggal 8 Oktober dan ini sudah di atas tangkapan yang kami dapatkan di tahun kemarin yang total sampai dengan Desember hanya sekitar 4,5 ton. Jadi ini sudah lebih sekitar 300 kilo lebih. Tentunya masih ada 2 bulan tersisa, nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa menjaga, mengamankan negara dari masuknya barang-barang terlarang. Mungkin itu aja barangkali dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saya jawab yang pertama dari teman Jawa Pos. Saudara MI ini ditangkap 26 September, ya, diperiksa bersama dengan 12 ABK-nya. Ya, tentunya kami kalau temukan suatu benda
narkotika di suatu lokasi di mesin ini kami periksa semua, dan semua petugas berada di kapal. Tiba-tiba dia melompat, Bapak, melompat, dan namanya itu saya sudah sebut muara buaya, dan informasinya memang banyak buaya, Pak. Nah, kita cari, tim gabungan semua cari, dan membuat laporan ke Polres Meranti, sehingga dibentuklah tim pencarian dengan melibatkan Basarnas. Jadi bukan hanya Polri, bukan hanya teman-teman di Tipit Narkoba gabung dengan Bea Cukai, tapi juga melibatkan Basarnas setempat dan Polres Meranti. Ya, kami cari. Lalu tanggal 29 ditemukan jenazah 29 September 2002 dengan kondisi tidak bernyawa di sekitar Sungai Tohor, Pulau Topang, Kabupaten Meranti, dan tangannya yang terikat karena suatu SOP kami meriksa mereka di borgol. Seperti itu dari Tribun. Jawab lagi dari jawab. Ada luka-luka nggak, Pak? Oh iya pasti. Tadi kan saya sudah sebut Bapak, luka-luka bekas ikan kalau Bapak tangkap. Bukan karena buaya yang tadi, Pak? Enggak. Kalau buaya saya kira habis lah, Pak. Ya, tadi saya sudah sebutkan, Mas dari Jawa Pos, bahwa bagian tubuhnya itu memang ada luka-luka. Oke. Nomor 2 dari Mbak dari Antara, kalau teman-teman mengikuti untuk khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, kita nangkap yang jaringan atau kemasan atau kita duga dari sindikat Middle East yang berasal dari narkotikanya produksi Afghanistan itu tahun ini satu kali 169 kilo. Sisanya didominasi oleh teh Cina ini. Ya, teh Cina ini, kemasan teh Cina ini diduga keras. Kami yakini berasal dari produksi segitiga emas di Myanmar, begitu. Ya. Nah, apakah ada jaringan antar sindikat ini? Nah, sekaligus menjawab dari pertanyaan Bapak siapa tadi? Ya, jadi penangkapan terakhir 179 dengan 50 kg kami yakini berasal dari sumber yang sama, jaringan yang sama. Ya, kalau pertanyaan Mbak tadi, apakah saling keterkaitan? Ya, ada yang terkait, ada yang langsung terkait, ada yang tidak langsung terkait, seperti itu. Jadi pertanyaannya tentang good dan nice, saya ulangin lagi ya, Pak siapa namanya, Pak Siobing atau Pak siapa nih? Tetap teh Cina, Pak, tetap teh Cina. Namun penangkapan terakhir itu ada tulisan nice dan good. Bagi kami itu merupakan suatu signature, ya, hard signature. Jadi tetap sama-sama teh Cina. Contohnya kalau kita lihat di depan ini ada barang bukti yang 2 penangkapan 50 dengan 179 dengan tulisan good, ya, teh Cina tambahan stiker good dan nice. Lalu yang dari Portland itu ada Old Town, jadi tetap di dalamnya itu ada teh Cina, tapi dikemas dengan kemasan kopi Old Town. Nah, nanti kami akan periksakan ini ke laboratorium, karena itu yang lebih tepat, sehingga kami dapat mengetahui yang disebut dengan soft signature, dan kami bisa mengetahui komposisinya bagaimana, dimasak dari apa, cara bagaimana, dan prekursornya apa, seperti itu. Dan biasa bagi kami di dunia ini, di tempat kami akan berbagi informasi ini, sehingga ini bisa diantisipasi secara regional maupun internasional. Terima kasih. Baik rekan-rekan, masih ada pertanyaan? Ya. Soal yang good sama nice Pak, itu untuk sementara ada nggak dugaan sementara misalnya ini menandakan untuk menimbulkan kualitas barang atau segmen pasar yang akan dituju dari nice and good? Sementara ya Pak? Sementara tidak ada. Ya, tadi sudah saya bilang itu hard signature. Kalau mau tahu kualitas mesti diperiksa di laboratorium narkotika. Nanti ketahuan tingkat purifying kemurniannya berapa. Ya, tapi tentang ini akan diarahkan kemana-kemana, kami sedang dalamin. Karena seperti saya bilang di depan, kita bersifat prediktif. Jadi sebelum menyebar kepada
pengedar di darat ke tempat hiburan ataupun konsumen akhir, kita sudah gagalkan di pintu-pintu masuk. Demikian. Cukup ya, jelas. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Terima kasih Pak Direktur TPDN.